warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya, masih di channel kesayangan kita, Johnny Ismail Channel ya, yang mana insya Allah saya akan rutin membagikan seputar tips-tips tentang trading forex dan beberapa teknik-teknik yang bisa kalian gunakan untuk trading ya. Melanjutkan edukasi yang kemarin ya, kita sudah sampai di chapter kedua. Sekarang kita masuk di chapter ketiga ya, yang mana yang di chapter pertama itu kita membahas tentang 3 dasar analisa teknikal ya, yang sudah kita bahas. Videonya bisa kalian saksikan di atas ya, kalian bisa saksikan videonya di atas dulu sebelum masuk ke video ini ya. Terus untuk chapter kedua kemarin kita membahas tentang apa itu trend ya, apa itu primary trend dan secondary trend ya, dan bagaimana cara menentukannya. Untuk videonya bisa kalian saksikan juga di sini ya, silakan kalian saksikan. Di sana saya jabarkan lebih mudah dan lebih bisa dimengerti oleh para trader-trader pemula sekalipun ya. Sekarang kita masuk di chapter ketiga, kita membahas tentang bagaimana cara menentukan swing, dimana kemarin kita membahas trend, primary trend dan secondary trend ya. Sekarang kita membahas bagaimana cara menentukan swingnya. Setelah kemarin kita membahas tentang primary trend dan secondary trend ya, jika kita mengurutkan adalah kita langsung saja masuk di pembahasan ya. Di sini kita bisa melihat bahwa tren di pair out chart trennya bearish ya, berarti trennya dia tren turun ya, peluang yang bisa kita ambil adalah peluang sell ya. Terus cara kita menentukan swingnya gimana ya, katakanlah kemarin kita sudah mengetahui bahwa primary trend seperti ini primary, ini secondary, ini primary, ini secondary, ini primary, ini secondary, ini primary, ini secondary ya. Selama posisi secondary reaction dia lebih pendek daripada primary ya, maka tren tersebut masih kuat untuk turun ya. Begitu juga sebaliknya pada waktu kondisi tren bullish, jika posisi secondary-nya masih lebih pendek ya, tidak lebih dari 78,2 rasio Fibonacci, maka dia kemungkinan masih melanjutkan tren naiknya ya. Di sini kita membahas tentang pair out chart dalam kondisi bearish ya. Kita melihat posisi secondary reaction-nya dia tidak panjang ya, dia pendek di sini. Nah, di sini primary, ini secondary ya. Ini primary, ini secondary, ini primary, dan begitu seterusnya. Terus bagaimana cara kita menentukan swing ya? Sebelum kita menentukan swing, kita ketahui dulu apa itu swing, swing sebenarnya ya. Swing itu adalah konfirmasi pembalikan arah ya, konfirmasi pembalikan arah dari sebuah tren. Katakanlah di sini dia trennya turun ya, berarti swing itu lebih mirip ujung dari secondary reaction atau primary trend ya. Ujung-ujungnya berarti dia mengacu kepada ini, ujung-ujungnya. Nah, di sini ya, singkat kata adalah swing itu merupakan ujung-ujung dari secondary trend dan primary trend ya. Bagaimana cara kita menentukan ujung-ujungnya, sedangkan kita tidak tahu nih ya, sampai mana ujung-ujung tersebut akan berhenti. Di sini saya coba gabungkan dengan satu indikator yang cukup bagus ya, untuk menentukan apakah dia sudah valid, sudah terbentuk swing atau tidak ya. Karena memang kalian tidak bisa ya berpatokan hanya kepada formasi candlestick. Kalian juga ada trigger momentum supaya kalian bisa menentukan swing tersebut valid atau tidak ya. Salah satu indikator yang saya gunakan adalah saya pakai stochastic oscillator sini ya.
jika kalian yang belum bisa bagaimana cara menggunakan stochastic oscillator, ya di sini akan saya coba saya jabarkan ya, lebih mudah dan lebih sederhana supaya kalian bisa lebih mudah mencerna. Ya, di posisi stochastic oscillator ini kalian bisa melihat di sini ya. Di sini kalian bisa melihat stochastic oscillator. Nah, di sini ada rasio-rasio, ada rasio 20 di sini, dan ada rasio 80 ya. Dimana jika suatu harga dia berada dalam posisi rasio 20 sini, di area 20 ini ya, maka harga sudah cenderung oversold ya, atau jenuh jual, atau mungkin terlalu murah ya. Begitu juga sebaliknya, jika harga berada dalam area 80 ini, area 80 atau mungkin 80 ke atas ya, berarti dia sudah harga terlalu mahal atau jenuh beli ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya? Caranya cukup mudah. Jika kalian melihat posisi seperti ini, katakanlah kita ambil untuk swing yang ini ya, untuk swing yang ini. Nah, bagaimana kita tahu swing tersebut valid atau tidak? Jadi caranya cukup mudah. Jadi kalian cukup melihat stokastiknya. Jika dia posisi swingnya sebelah sini, berarti untuk stokastiknya dia berada di area ini ya, karena memang ini sejajar ya. Jika kalian melihat ini, dia sejajar ya, lurus di sini ya. Terus kalian lihat di sini, jika kalian melihat stokastiknya dia sudah memotong dari atas ke bawah seperti ini ya, maka kemungkinan dia sudah konfirmasi untuk terbentuknya swing ya. Atau jika kalian masih belum yakin atau ragu, kalian cukup melihat formasi dari candlestick. Kita coba zoom ya supaya kalian lebih jelas. Nah, di sini ternyata muncul formasi candlestick. Nah, di sini ini adalah inset bar ya, di mana posisi candle pertama dia lebih besar daripada candle kedua ya. Ini bentuk formasi inset bar seperti itu. Tadi ini mengindikasikan bahwa tren yang awalnya dia naik di sini sudah konfirmasi untuk turun ya, seperti itu. Jadi cukup kalian sejajarkan saja antara stokastik ini dengan konfirmasi swing ini. Jika kalian masih belum menguasai ya bagaimana formasi candlestick ya, jadi cukup kalian pakai acuan dari stokastik saja supaya tidak bingung ya. Jadi kalian lihat saja posisi stokastiknya di sini, apakah dia sudah memotong dari atas ke bawah ya, atau sebaliknya, atau mungkin pada posisi ini. Di sini kalian bisa melihat ya, di sini ya, dia berada di posisi jenuh jual, harga sudah terlalu murah, sudah konfirmasi di sini. Nah, stokastiknya dia memotong dari bawah ke atas ya, dan di sini harga langsung naik. Seperti itu cara menentukan swingnya ya. Jadi kalian nggak usah bingung, kalian cukup pasang indikator stokastik saja untuk momentum ya. Jika dia sudah memotong dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas ya, maka dia sudah konfirmasi untuk terbentuknya swing ya. Jika masuk dalam dua area ini, jika masuk dalam area 20 atau area 80 ini ya, maka probability-nya untuk berhasil lebih besar ya. Jadi saran saya untuk kalian newbie, jadi kalian fokus saja di dua area ini, area 80 sampai 100 ini, di area ini ya, di area ini, atau area 0 sampai 20 ini ya. Jadi kemungkinan berhasil cukup tinggi di area tersebut ya. Jadi memang untuk memotongnya memang dia tidak harus kondisi jenuh jual atau jenuh beli, tapi mungkin kadang dia memotongnya di posisi sini, di tengah-tengah sini ya. Itu nggak ada masalah jika kalian bisa cara menggunakannya. Namun untuk newbie, saran saya untuk menentukan swing, fokus saja kalian terlebih dahulu di dua area ini
ya, area 20 dan area 80 untuk menentukan swing yang valid. Ya, oke, mungkin sampai sini dulu tips bagaimana menentukan swing-swingnya supaya lebih mudah. Ya. Silakan jika kalian ada pertanyaan, jangan sungkan kalian tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di sana. Ya, oke, sampai sini dulu. Saya Sony Ismail mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.